Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adelia Nabila Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses bertemunya sel sperma dengan sel telur. Untuk lebih lanjut, mari kita mulai pembahasannya. Jadi, apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses luar biasa dalam tubuh manusia di mana satu sel sperma berhasil bertemu dengan sel telur untuk memulai terbentuknya kehidupan baru. Saat terjadi hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan sperma akan keluar kembali dari vagina atau mati karena lingkungannya asam. Namun, sebagian dapat bertahan hidup karena adanya pelindungan dari cairan semen. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks atau leher rahim menuju rahim. Biasanya, serviks tertutup rapat, tetapi akan terbuka selama beberapa hari saat wanita mengalami ovulasi. Sperma berenang melalui lendir serviks yang menjadi lebih encer agar lebih mudah dilewati. Setelah masuk ke serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Banyak yang mati saat melewati lendir ini, tetapi beberapa tertinggal di lipatan serviks dan bisa melanjutkan perjalanan sebagai cadangan. Di dalam rahim, kontraksi otot membantu sperma bergerak menuju sel telur. Namun, sel-sel imun wanita menganggap sperma sebagai benda asing, sehingga banyak yang dihancurkan. Kemudian, setengah sperma menuju tuba falopi yang kosong, dan setengah lainnya menuju tuba yang mengandung sel telur. Pada tahap ini, hanya beberapa ribu sperma yang tersisa. Sel telur didorong menuju rahim oleh rambut-rambut halus atau silia. Sperma harus melawan arus ini untuk mencapainya. Beberapa sperma terjebak dan mati. Selama perjalanan ini, sperma mengalami perubahan sehingga menjadi lebih aktif dan bergerak lebih cepat. Akhirnya, hanya beberapa puluh sperma yang mencapai sel telur. Sel telur dilindungi oleh lapisan yang disebut corona radiata dan zona pellucida. Sperma harus menembus lapisan ini dengan bantuan enzim. Di dalam zona pellucida, terdapat ruang kecil berisi cairan di dekat membran sel telur. Sperma pertama yang berhasil mencapai dan menempel pada membran sel telur akan melakukan pembuahan. Setelah sperma masuk, terjadi perubahan pada sel telur yang mencegah sperma lain masuk. Sel telur juga melepaskan zat yang menjauhkan sperma lain, dan lapisan pelindungnya mengeras sehingga tidak bisa ditembus lagi. Di dalam sel telur, materi genetik dari sperma membentuk inti baru atau pronukleus jantan dengan 23 kromosom. Sel telur juga membentuk pronukleus betina dengan 23 kromosom. Keduanya kemudian saling mendekat dengan bantuan mikrotubulus dan bergabung. Penyatuan ini menghasilkan kombinasi genetik baru yang menentukan berbagai sifat seperti jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan lainnya. Hasil akhirnya adalah terbentuknya zigot, yaitu sel pertama dari manusia baru. Zigot kemudian bergerak menuju rahim, menempel pada dinding rahim, dan berkembang selama sekitar 9 bulan hingga menjadi bayi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.